matahari akan segera berganti. Besok, kita akan menyambut malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban yang penuh misteri dan keajaiban. Para ulama menyebut malam ini dengan banyak nama. Lailatul Baro'ah, malam pembebasan, Lailatul Maghfirah, malam ampunan, dan Lailatul Qismah, malam pembagian takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Ad-Dukhan ayat 34, yang oleh sebagian ahli tafsir seperti Ikrimah dikaitkan dengan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Urusan apa yang dijelaskan? Urusan takdir, rizki, jodoh, dan ajal kita untuk 1 tahun ke depan. Nanti dulu, saya nggak mau surga sekarang. Maka dia sudah diampuni setiap hari. Maka ketika menghadap Allah dia akhir nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas keagungan malam ini dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Artinya, Allah menatap dengan pandangan rahmat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, maka dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali 2 golongan, orang yang musyrik menyekutukan Allah dan orang yang bermusuhan menyimpan dendam. Sahabat, besok malam Allah mencari alasan untuk mengampuni kita. Jangan sampai nama kita terlewat hanya karena hati kita kotor oleh dendam. Mengapa bulan ini begitu istimewa hingga Allah menurunkan rahmat-Nya sedemikian rupa? Mari kita dengarkan hikmah dari Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya kata Sya'ban terdiri dari 5 huruf. Di setiap hurufnya tersimpan kode rahasia anugerah Allah bagi hamba yang memuliakan bulan ini. Huruf Shin, isyarat kepada syaraf, kemuliaan, dan syafa'ah, syafaat. Barang siapa berpuasa dan menghidupkan malamnya, ia akan mendapatkan kemuliaan dan syafaat Nabi. Huruf Ain, isyarat kepada izzah, keagungan. Allah akan mengangkat derajatnya, tidak akan menghinakannya di dunia maupun akhirat. Huruf Ba, isyarat kepada bir, kebaikan. Kebaikan akan datang bertubi-tubi kepada mereka yang beramal soleh di bulan ini. Huruf Alif, isyarat kepada ulfah, kasih sayang. Allah akan menyayanginya dan makhluk-makhluk Allah pun akan menyayanginya. Huruf Nun, isyarat kepada nur, cahaya. Inilah puncaknya. Allah akan memberikan nur di hatinya, nur di kuburnya, dan nur di wajahnya saat meniti Siratal Mustaqim. Maka sahabatku, jangan biarkan 5 huruf ini berlalu tanpa makna. Besok malam, kita akan meraih nur itu dengan 1 amalan zikir khusus. Sampailah kita pada inti pembahasan. Amalan apa yang harus kita baca besok malam? Di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Thoriqil Haq, karya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahu, beliau menukil sebuah riwayat agung. Riwayat ini juga diabadikan dalam kitab Jam'ul Hawaid wa Jawahirul Qalaid halaman 96. Disebutkan, barang siapa yang membaca zikir ini di dalam bulan Sya'ban, maka Allah akan menuliskan baginya pahala ibadah 1000 tahun, menghapuskan darinya dosa 1000 tahun, dan namanya akan dicatat dalam golongan As-Siddiqin. Apa zikirnya? Zikir ini adalah kalimat tauhid yang murni, kalimat yang menegaskan loyalitas kita hanya kepada Allah. Mari kita baca dan hafalkan bersama, lengkap dengan teks Arabnya. La ilaha illallahu wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Terjemahan penuh makna,
Tiada Tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, meskipun orang-orang kafir membencinya. Cara mengamalkannya: besok malam setelah sholat maghrib, awal masuk malam nisfu Sya'ban, duduklah dengan tenang. Bacalah zikir ini sekurang-kurangnya 3 kali atau 7 kali. Jika mampu lebih, itu lebih baik. Bayangkan sahabat, saat lisan kita mengucapkan mukhlisina lahuddin dengan memurnikan ketaatan, Allah sedang membersihkan catatan hitam dosa kita selama 1000 tahun. Dosa gibah, dosa iri hati, dosa lalai sholat, semuanya luruh di hadapan kalimat tauhid ini. Selain zikir tauhid tadi, ada satu lagi amalan yang jangan sampai tertinggal besok malam. Sya'ban adalah bulan solawat. Di bulan inilah turun perintah bersolawat dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ada kabar gembira dari hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan solawat di bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah menciptakan lautan cahaya di bawah arsy, dan Allah menciptakan malaikat yang memiliki sayap membentang dari timur ke barat. Jika seorang hamba bersolawat untukku di bulan Sya'ban, Allah memerintahkan malaikat itu menyelam ke lautan cahaya. Lalu ia keluar dan mengibaskan sayapnya. Dari setiap tetesan air cahaya yang jatuh dari sayapnya, Allah menciptakan satu malaikat yang tugasnya hanya satu, memohonkan ampunan bagi hamba tersebut sampai hari kiamat. Masya Allah. Besok malam, basahi lisan Anda dengan solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gabungkan zikir tauhid tadi dengan solawat ini, maka insya Allah malam nisfu Sya'ban Anda akan sempurna. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu tidak pernah berhenti. Ia terus berjalan tanpa peduli, menggerus sisa usia kita detik demi detik. Tarik nafas Anda dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan detak jantung di dada Anda. Siapa yang bisa menjamin jantung itu masih berdetak esok hari? Siapa yang bisa menjamin kita masih bisa menghirup udara Sya'ban tahun depan? Coba bayangkan wajah-wajah orang yang kita cintai, yang Sya'ban tahun lalu masih tertawa bersama kita, masih sholat di samping kita. Namun hari ini, mereka sudah terbujur kaku di balik tanah merah, sendirian di alam barzah, menanti doa yang tak kunjung datang. Maka, jangan main-main dengan kesempatan ini. Besok malam, Senin malam 2 Februari, adalah malam penentuan nasib kita. Malam di mana Allah subhanahu wa ta'ala membagikan keputusan takdir. Mari kita persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Saya memohon kepada Anda, lakukanlah 3 hal ini malam ini juga. Pertama, nolkan hati Anda. Malam ini juga, sebelum mata terpejam, buang semua sampah di hati. Adakah dendam yang masih membara? Adakah sakit hati yang belum terobati? Maafkanlah mereka. Angkat telepon Anda, kirim pesan kepada orang yang pernah menyakiti Anda. Katakan, aku memaafkanmu karena Allah. Jangan biarkan ego menghalangi turunnya ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban besok. Kedua, siapkan sahur nanti malam. Niatkan untuk berpuasa esok hari, Senin 2 Februari 2026. Gabungkan niat puasa Senin dengan Ayyamul Bid. Jadikan rasa lapar dan dahaga esok hari sebagai bukti keseriusan kita mengetuk pintu langit. Ketiga, sambalnya sudah tidak ada, sebagian jus sudah tidak ada, lipatannya sudah nggak jelas. Jadi kan malam besok, siapkan lisan untuk melantunkan zikir tauhid warisan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tadi kita pelajari, dan basahi bibir dengan ribuan solawat kepada Nabi. Sahabatku, kita mungkin tidak saling mengenal wajah, kita terpisah oleh jarak, lautan dan benua, tapi di majelis ilmu ini, hati kita disatukan oleh iman. Saya ingin merasakan kehadiran sahabat semua. Saya ingin tahu siapa saja hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mendengar pesan ini. Dari kota mana atau dari negara mana sahabat menyimak video ini?
Apakah Anda sedang berjuang di negeri orang atau sedang sakit di rumah? Tuliskan kehadiran Anda di kolom komentar. Saya, nama, dari, kota, siap mengamalkan zikir nisfu Sya'ban. Dan mari kita tutup perjumpaan ini dengan satu amalan jariah yang dahsyat. Tuliskan satu doa yang paling Anda harapkan terkabul di tahun ini. Apakah itu doa untuk kesembuhan orang tua, doa untuk melunasi hutang riba, atau doa untuk anak-anak yang soleh? Atau cukup tuliskan solawat di kolom komentar. Biarkan ribuan orang yang membaca komentar Anda ikut mengaminkan doa tersebut. Ingatlah sabda Nabi, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut adalah mustajab. Di dekat kepalanya ada malaikat yang berkata, amin, dan bagimu juga seperti itu. Terima kasih telah membersamai kami dalam majelis panjang ini. Saya dan seluruh tim yang bertugas mencintai Anda semua karena Allah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami yang sedikit ini. Hapuslah dosa-dosa kami yang menggunung ini. Catatlah nama kami, nama orang tua kami, dan nama seluruh penonton video ini sebagai golongan as-siddiqin. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dan kumpulkanlah kami kelak bersama Rasulullah di syurga firdausmu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pintu gerbang ampunan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.